Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kemarin Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kesehatan Bapak terjaga ya Pak. Di sini ada narasumber yang bernama Dedi MPDI, dan saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Denny Andani. Saya Nur Hamdan. Di sini saya akan mewawancari Bapak atau berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan amandemen. Yaitu saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk menjawab? Kasih ya Pak, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa latar belakang amandemen kedua Undang-Undang 1945? Sebetulnya latar belakang amandemen yang kedua itu tidak bisa lepas dari amandemen pertama. Artinya keseluruhan proses perubahan dari ke-1, ke-2, 3, 4 sebenarnya dasarnya sama. Itu kita ingin memperbaiki tata kelola dalam kenegaraan kita, terutama tentang kekuasaan pemerintahan. Nah, ketika kita melakukan perubahan itu, maka terlihat hal-hal yang lain yang perlu diubah lagi. Jadi artinya kita ingin memperbaiki kehidupan tata kelola kenegaraan supaya bisa lebih baik, harapannya seperti itu. Karena selama ini boleh dikatakan Undang-Undang Dasar 45 ada hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu ditata kembali supaya kehidupan bernegara kita lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para founding fathers kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Cukup jelas ya. Ada pertanyaan tuh? Lanjut saja ke pertanyaan nomor 2, yaitu kapan waktu pelaksanaan amandemen kedua Undang-Undang 1945? Undang-Undang Dasar Ya. itu di masa sidang umum MPR ada pada Oktober, di akhir penutupan sidang umum MPR pada tahun 2000. Jadi masa sidang umum MPR pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2000. 18 Agustus maaf 18 Agustus tahun 2000 Oktober sidang besar. Jadi dapat di masa sidang itu tanggal 7 sampai tanggal 7 sampai tanggal 18 Oktober. Nah, di akhir sidang itu diresmikan atau disahkan dalam sidang paripurna DPR untuk melakukan atau atas perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar yang kedua. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga, apa isi perubahan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945? Banyak yang dirubah, cuma saya ambil contoh saja di halaman ini, terutama mengenai bab 10 tentang hak asasi manusia. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 secara umum tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia. Maka ada usulan dari anggota MPR maupun dari yang lainnya, elemen-elemen bangsa yang lain, untuk memasukkan unsur hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal-pasal yang Dasar 45. Sehingga di situ dicantumkan bab 10A tentang khusus hak asasi manusia di pasal 28A sampai dengan 28. Di perubahan dalam hal ini ada dicantumkannya hak asasi manusia. Soalnya yang lainnya ada banyak kan. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen? Prinsipnya Undang-Undang Dasar 45 yang sebelum diamandemen dengan yang sudah diamandemen itu sama.
Cuma yang berbeda dalam hal-hal yang tadi dirubah pasal-pasal, terutama sekali saya menyoroti dalam perubahan yang kedua tadi, hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang 45 sebelum diamandemen tidak dicantumkan pengaturan tentang hak asasi manusia secara khusus dalam satu pasal. Bukan berarti Undang-Undang 45 tidak ada atau tidak menyoroti masalah hak asasi manusia, bukan. Cuma tidak terkumpul dalam satu pasal. Misalnya di pembukaan sudah ada sebetulnya tentang hak asasi manusia. Bahkan prinsip utama dari Undang-Undang 45 adalah menjunjung tinggi menghormati hak asasi manusia. Di alinea pertama itu sudah jelas sekali dikatakan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Indonesia dan banyak itu tentang hak asasi manusia, bahwa kemerdekaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi segala bangsa, tidak disebutkan hak asasi bangsa Indonesia, tidak. Ini sebenarnya hak asasi segala bangsa. Berarti sebenarnya sudah ada, cuma mungkin tidak terkumpul dalam satu pasal, sehingga perlu diadakan pasal yang baru, yaitu pasal 28A sampai dengan 28C. Ada 10 pasal tentang hak asasi. Probabnya 10 tentang hak asasi. Itu. Oke, jelas sekali ya. Ada lagi pertanyaan, bagaimana pandangan Bapak tentang amandemen? Amandemen atau perubahan itu sesuatu yang wajar, lazim, satu keniscayaan. Karena yang namanya buatan manusia itu tidak sempurna. Pasti suatu saat akan berubah, disesuaikan dengan tuntutan zaman, disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, sehingga perlu ada perubahan. Cuma mungkin perubahan itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan maksudnya kita langsung melihat kira-kira apa yang dibutuhkan dalam negara. Yang tidak direncanakan, kita suatu saat menghadapi masalah dan ternyata itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan perlu diadakan perubahan. Kita lihat hak asasi manusia ini negara-negara lain, terutama PBB, organisasi internasional, itu memberikan kritikan kepada kita. Di dalam konstitusi kita tidak ada pasal tentang hak asasi manusia, sehingga perlu ada dicantumkan satu pasal khusus tentang hak asasi manusia. Jadi perubahan itu satu hal keniscayaan. Cuma jangan sampai merubah prinsip yang sudah dicanangkan, yang sudah ditetapkan oleh para pendiri negara kita, para founding fathers kita. Di antaranya yaitu tadi, bahwa kita merupakan negara yang demokrasi, negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prinsipnya ke sana. Kemudian pengaturan-pengaturan yang lainnya, kekuasaan tertinggi atau bisa katakan di kekuasaan pemerintahan yang tertinggi itu ada pada presiden. Artinya dalam sistem pemerintahannya kita menganut sistem presidensial. Artinya kekuasaan pemerintahan itu ada pada presiden. Dan yang lain-lainnya diatur dalam pasal-pasal seperti perubahan-perubahan yang ada. Sekali ya. Terima kasih Pak buatnya. Saya juga minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang, itu karena kesalahan saya sendiri. Jadi kalau koreksi mohon dikritisi kalau memang ada sesuatu yang kurang. Terima kasih juga atas kepercayaan untuk mewawancari saya. Nah, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.